Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 Farmasi C akan menjelaskan mengenai analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Untuk anggota kelompok kami ada Salva, Yumi, Ayunda, dan Nabila. Untuk kasusnya, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan concentration maksimal yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi, efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh concentration maksimal. untuk pertanyaan nomor 1, mengapa ada keterlambatan antara konsentrasi maksimal dan efek antiinflamasi yang muncul? keterlambatan dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan metabolisme obat. Sedangkan munculnya efek inflamasi pada analisis farmakokinetik dan farmakodinamik yang tampaknya terlambat adalah hasil dari waktu yang dibutuhkan untuk proses biologis terjadi setelah obat mencapai targetnya. Untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Dengan beberapa studi fase. Yang pertama ada studi fase 0 di mana biasanya dilakukan sangat awal dalam pengujian obat baru. Lalu yang kedua ada studi fase 1 dilakukan di awal pengujian obat baru atau kombinasi pengobatan baru untuk menentukan dosis obat yang aman diberikan. Kemudian studi fase 2 digunakan untuk melihat apakah obat tersebut efektif melawan jenis tumor tertentu. Dan yang terakhir ada studi fase 3 di mana adalah uji klinis berskala besar yang dirancang untuk membuktikan secara definitif apakah suatu pengobatan benar-benar efektif. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana hubungan farmakokinetik, farmakodinamik ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Dengan memahami kecepatan absorpsi, waktu mencapai Cmax, distribusi, eliminasi, membantu mengetahui lama dan kadar efektif dari obat. Lalu untuk analisis EC50 dan Amax membantu menentukan zona terapeutik optimal. Lalu untuk model PK atau PD memungkinkan simulasi berbagai dosis, frekuensi, dan durasi untuk menentukan regimen. Lalu dengan mempertimbangkan variabilitas individu dan keamanan, hubungan FK-FD membantu individualisasi dosis. Lalu pada kasus antiinflamasi, karena Cmax cepat tetapi efek tertunda, dosis dan interval perlu diatur agar konsentrasi tetap stabil hingga efek muncul. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil analisis hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik dapat disimpulkan bahwa keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi terjadi karena proses distribusi obat ke jaringan target dan waktu yang dibutuhkan untuk memunculkan efek biologis. Melalui studi FK dan FD dapat ditentukan dosis optimal serta regimen pemberian obat yang aman dan efektif dengan mempertimbangkan hubungan antara konsentrasi obat dan efek terapeutik atau Mx. Pemahaman hubungan FK-FD ini sangat penting dalam pengembangan obat baru agar efek maksimal tercapai tanpa menimbulkan toksisitas. Berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.